Pernah nggak sih ngerasa udah belajar bahasa Inggris lama, tapi kok nggak ada kemajuan, sering lupa kosakata, grammar masih berantakan? Tenang, bukan kamu yang salah, mungkin caramu aja yang perlu disesuaikan. Di video ini, kita bakal bahas 5 tips belajar bahasa Inggris yang lebih mudah dan terbukti efektif menurut psikologi. Menurut teori psikologi motivasi, kalau kita punya tujuan yang jelas, kita bakal lebih termotivasi dan fokus. Jadi, tanya ke diri sendiri, apa sih tujuan kamu belajar bahasa Inggris? Mau bisa ngobrol lancar, apply beasiswa, atau work and holiday visa to Australia? Jangan cuma mau bisa bahasa Inggris, tapi buat yang lebih spesifik dan terukur. Misalnya, dalam 3 bulan ke depan, harus bisa nonton 1 episode serial tanpa subtitle. Atau dalam 6 bulan, bisa ngobrol santai sama turis tanpa gugup. What's your name? What? What's your name? Margarita. Oh, Susah kasih encuesta. ya, alhamdulillah. Biar lebih jelas, kamu bisa bikin to-do list atau jurnal belajar biar makin semangat dan nggak kehilangan arah. Kenapa sih belajar bahasa Inggris sering bikin frustasi? Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak orang langsung loncat ke materi yang terlalu sulit. Misalnya, baru mulai belajar tapi udah maksa diri baca teks akademik, akhirnya bukannya paham, malah makin bingung dan stres. Cara terbaik buat belajar adalah mulai dari level kamu sekarang. Jangan bandingin dirimu sama orang lain. Pelan-pelan aja, kuasai dasar dulu, baru naik ke level yang lebih tinggi. Dengan cara ini, proses belajarmu bakal lebih efektif, nggak bikin pusing, dan pastinya lebih menyenangkan. Menurut psikologi, motivasi itu ada 2. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari faktor luar, seperti hadiah, tekanan sosial, atau kewajiban. Contohnya, seseorang belajar karena ingin lulus ujian, mendapatkan nilai tinggi, atau memenuhi tuntutan pekerjaan. Motivasi ini bisa efektif dalam jangka pendek, tetapi cenderung menurun jika faktor eksternalnya hilang. Yang kedua, motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri, seperti rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, atau kesenangan dalam proses belajar. Misalnya, seseorang belajar karena memang tertarik dengan topiknya, atau merasa senang saat memahami hal baru. Motivasi ini lebih bertahan lama karena didorong oleh minat dan kepuasan pribadi, bukan sekadar tuntutan luar. Jadi, hubungkan bahasa Inggris dengan hal yang kamu suka. Suka game? Main game pakai bahasa Inggris. Suka Taylor Swift? Coba translate liriknya sendiri. Bukan cuma belajar di buku, tapi biasakan otak kamu dengan bahasa Inggris setiap hari. Seperti mendengarkan lagu, menonton film barat, atau kamu bisa coba ganti bahasa HP kamu ke bahasa Inggris. Ingat, otak kita belajar lebih cepat kalau terbiasa melihat dan mendengar sesuatu terus-menerus. Ada satu teknik keren dari psikologi belajar namanya imitation technique, yang ngajarin kita buat meniru cara ngomong orang asli. Misalnya, kamu nonton video atau film, coba pause dan ulangin kata-kata mereka dengan nada yang sama. Ini cara cepat buat ngelatih pronunciation dan intonasi. Seperti kata Abraham Maslow, jika Anda dengan sengaja berencana untuk tidak memenuhi potensi Anda, maka saya memperingatkan Anda bahwa Anda akan tidak bahagia selama sisa hidup Anda. Artinya, kalau kita nggak coba dorong diri buat berkembang, kita bakal stuck di tempat yang sama. Gimana? Udah siap buat belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih gampang dan seru? Coba praktekin tips-tips ini dan tulis di komen.